Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Hani dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 3 MIN Ubanat Kudus. Untuk pembahasan awal kita kita akan belajar terlebih dahulu tentang keadaan geografis Jazirah Arab, khususnya pra-Islam, Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kita membahas tentang Jazirah Arab ya? Karena Jazirah Arab adalah tempat lahir dan berkembangnya agama Islam. Jazirah Arab atau kalau sekarang kita kenal dengan nama Saudi Arabia ya. Di situ agama Islam lahir dan di situ Nabi Muhammad lahir dan di situ juga agama Islam berkembang. Makanya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang Jazirah Arab. Orang-orang yang tinggal atau berada di Jazirah Arab itu disebut dengan bangsa Arab. Kemudian Arab sendiri itu mempunyai arti gurun atau tanah tandus. Jazirah sendiri artinya adalah semenanjung. Jadi bisa diartikan bahwasanya Jazirah Arab merupakan semenanjung yang berupa gurun atau tanah yang tandus gitu ya. Kemudian Jazirah Arab ini berada di antara benua Asia, Eropa dan Afrika. Jadi sebagian Jazirah Arab berada di benua Asia, sebagiannya lagi berada di benua Eropa dan benua Afrika. Luasnya sendiri adalah sekitar 120.000 mil persegi. Kemudian batas wilayah Jazirah Arab ini digambarkan seolah-olah ini adalah Jazirah Arab ya. Ini peta dunia, ini adalah Jazirah Arab. Kita gambarkan seperti ini saja. Ini Jazirah Arab ya. Kalau ini adalah mata arah angin, ini utara, timur, barat, dan selatan. Di utara Jazirah Arab itu batas wilayahnya terdapat negeri Suriah, Irak, dan Yordania. Sedangkan di batas timur terdapat Teluk Persia dan Laut Oman. Kemudian di barat berbatasan dengan Laut Merah. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra ini juga laut yang sangat luas. Ini Laut Merah sebelah barat dan sebelah timur juga teluk dan laut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Jazirah Arab ini dikelilingi oleh lautan. Bagaimana kalau kita berada di dekat laut? Hawanya bagaimana? Panas ya. Nah, begitulah Jazirah Arab ini panas karena berada di dekat lautan, dikelilingi oleh lautan. Selanjutnya, Jazirah Arab ini kebanyakan berupa gurun pasir atau Sahara. Seperti ini ya. Jadi tanahnya bukan tanah liat seperti yang ada di Indonesia, tetapi gambarannya seperti ini. Di daerah Jazirah Arab itu kebanyakan adalah gurun pasir atau disebut dengan Sahara. Di Jazirah Arab ini juga jarang ada air dan tanaman karena memang di sana sulit ditemukan sumber air ya. Berbeda dengan laut ya, sumber-sumber air seperti sungai-sungai atau sumur-sumur itu jarang sekali ditemukan. Makanya tanaman di sana
tidak tumbuh secara cepat begitu ya, tidak di sembarang tempat ada tanaman. Karena gurun pasir ini kan sulit kalau mau ditanami. Selanjutnya 4 wilayah gurun utama yang ada di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab tadi kebanyakan berupa gurun ya, atau padang pasir. Atau bisa dibagi menjadi 4 wilayah ya, gurun di Jazirah Arab ini. Di sebelah utara ini ada yang namanya Gurun An-Nafud. Gurun An-Nafud ini gambarannya seperti ini ya, letaknya memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 140 mil dari timur ke barat. Kemudian oase dan mata air di sana sangat jarang. Tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh ya. Daerah ini disebut juga dengan Sahara Langit. Kemudian di sebelah barat ini terdapat Gurun Arabia. Gurun Arabia ini memanjang ke selatan. Daerah ini strategis karena menjadi jalur penghubung perdagangan yang penting ya, antara negeri Yaman dan Suriah. Kemudian kota Madinah dan kota Makkah juga terdapat pada gurun ini. Selanjutnya adalah Gurun Herat. Gurun Herat ini berada di sebelah timur Jazirah Arab. Kemudian Gurun Herat ini berbatu hitam, bagaikan terbakar. Ini kalian bisa lihat ya. Ini banyak batu-batu yang hitam, seakan-akan seperti terbakar. Kemudian ini adalah yang terakhir adalah Gurun Rub al-Khali, berada di sebelah selatan Jazirah Arab, membentang ke arah timur dan menyambung dengan Sahara Langit sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus, dan pasirnya ini bergelombang. Bisa kalian lihat ini ya, pasirnya seakan-akan bergelombang. Jadi tadi wilayah Jazirah Arab terdiri dari banyak gurun ya. Gurun yang paling utama tadi ada 4, Gurun An-Nafud, Gurun Arabia, Gurun Herat, Gurun Rub al-Khali yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Selanjutnya kalau dilihat dari wilayahnya sendiri ya, Jazirah Arab ini terbagi menjadi 5 wilayah berdasarkan keadaan alamnya ya. Yang pertama ini disebut dengan wilayah Yaman. Wilayah ini merupakan wilayah yang tanahnya paling subur di antara wilayah-wilayah yang lain. Yaman, kata Yaman ini berasal dari kata yumen yang berarti berkah ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah Tihamah. Wilayah Tihamah ini sendiri berada membentang sejajar dengan Laut Merah, mulai dari Yambuk sampai Najran di Yaman. Dinamakan Tihamah karena wilayah gurun yang berada di Tihamah ini udaranya sangat panas dan berangin tenang ya. Tihamah sendiri berasal dari kata at-tiham yang artinya sangat panas. Wilayah yang selanjutnya adalah wilayah Hijaz. Ini berupa celah-celah pegunungan ya. Letaknya di sebelah tenggara dari Tursina dan di tepi Laut Merah. Di Hijaz ini terdapat kota-kota yang penting diantaranya kota Mekah, kota Madinah, kota Taif, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Najd. Wilayah Najd ini berupa dataran tinggi. Kemudian yang terakhir adalah Al-A'rud. Al-A'rud sendiri ini berupa padang pasir yang luas, tandus, dan gersang. Ini tadi ya
wilayah Jazirah Arab berdasarkan keadaan alamnya. Selanjutnya bisa kita simpulkan Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang kebanyakan berupa gurun pasir. Kemudian letaknya yang strategis menjadi tempat persinggahan para pedagang ya. Pedagang dari berbagai negara itu melewati Jazirah Arab. Mau kemana melewati Jazirah Arab, sehingga menjadi pusat pertukaran barang dagang. Karena dulu belum ada uang, jadi modelnya adalah barter, barang dengan barang. Ini akan menjadi hal penting untuk perkembangan agama Islam nantinya. Kemudian tanaman yang terkenal dari Jazirah Arab adalah kurma, karena tumbuhan kurma ini mampu hidup di padang pasir. Sedangkan hewan peliharaan adalah unta, kuda, biri-biri, dan kambing. Unta di sana dijadikan kendaraan ya. Kemudian kulitnya juga dibuat kerajinan. Selanjutnya adalah kota-kota bersejarah dan tempat bersejarah di Jazirah Arab. Di antaranya yang pertama adalah kota Mekah. Pasti kita sudah sering ya mendengar kata Mekah. Mekah ini berada di Jazirah Arab. Mekah memiliki julukan Mekah Al-Mukarromah, artinya adalah kota Mekah yang dimuliakan ya. Di sini adalah tempat Nabi Muhammad lahir. Kemudian tempat orang melakukan ibadah haji, karena di sini ada apa? Yang pertama ada Ka'bah. Tahu ya, ini Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam untuk melakukan sholat. Selanjutnya ada yang namanya sumur Zam-Zam ya. Sumur yang ada pada zaman Nabi Ismail yang sampai sekarang tidak pernah habis airnya ya. Kemudian ada Bukit Sofa dan Marwah, ini juga dijadikan tempat sa'i untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh ya. Kemudian ada Gua Hiro. Gua Hiro ini adalah tempat pertama kali Nabi menerima wahyu. Kemudian ada Gua Sur. Gua Sur ini tempat Nabi bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Kemudian juga ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah diturunkan dari surga. Yang selanjutnya adalah kota Madinah. Kota Madinah mempunyai julukan Madinatul Munawwarah atau kota Madinah yang bercahaya, dan disebut juga dengan Madinatul Nabi, yaitu kotanya Nabi Muhammad. Di kota Madinah ini terdapat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada Raudhah. Raudhah ini adalah makam Nabi Muhammad. Yang di sampingnya juga terdapat makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad. Kemudian ada makam Al-Baqi. Makam Baqi ini adalah makam keluarga, istri, keturunan Nabi Muhammad. Para sahabat ya berada di makam Baqi. Makam Baqi ini berada di samping dari Masjid Nabawi. Kota yang selanjutnya adalah kota Jeddah. Kota Jeddah ini merupakan kota penting di Jazirah Arab. Karena kota Jeddah ini berada di tepi Laut Merah, sehingga terdapat pelabuhan laut dan udara terbesar di Jazirah Arab. Jika kita mau ke Arab Saudi, biasanya itu kalau naik pesawat berhentinya di kota Jeddah. Kemudian di sana juga ada makam Ibu Hawa. Ibu Hawa itu adalah istri Nabi Adam alaihi salam. Yang selanjutnya adalah Padang Arafah. Padang Arafah itu adalah padang pasir yang luas ya. Tempat ini biasanya digunakan untuk wukuf. Wukuf itu adalah rukun haji ya, yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Kemudian ada yang namanya Mina. Mina ini adalah tempat Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan beliau sempat digoda oleh iblis agar tidak melakukan perintah Allah. Kemudian selanjutnya adalah kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang disetarakan dengan kota Mekah, karena ketika Nabi Muhammad awal dakwah berada di kota Taif, penduduk Taif menolak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah dipukuli dan dilempari batu karena penolakan dakwah Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian ada kota Riyadh. Kota Riyadh ini merupakan ibu kota dari Saudi Arabia ya, sekarang Saudi Arabia atau Jazirah Arab. Ini adalah kota-kota yang penting yang berada di Jazirah Arab. Sekian yang dapat Bu Hani sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.